Pada sore hari ini kita akan berbicara bagaimana caranya agar cepat mati dan kita lama hidup. Di ayat yang ke-11 mengatakan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Saya percaya yang duduk di tempat ini masih hidup dan belum mengalami kematian. Atau mungkin barangkali boleh angkat tangan, ada yang pernah mengalami kematian di sini? Puji Tuhan, ternyata kakinya masih di bawah dan tidak ada yang mengalami kematian. Orang-orang muda di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita perlu mati. Kalau mungkin secara kasat mata yang manusia pikirkan adalah mati secara fisik, secara badania. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita apa yang perlu kita matikan pada sore hari ini berdasarkan pelajaran Alkitab. Saya mau mengajak pikiran kita fokus jangan hanya kepada fisik kita, tetapi mari kita coba melihat dari sisinya Yesus ketika ia datang ke dunia ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini melayani, begitu banyak yang ia matikan. Apa yang ia matikan? Ia matikan keegoisannya, ia matikan kemewahan dunianya. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada kemewahan dunia terhadap Yesus. Tetapi bagi manusia ketika seseorang memiliki jabatan, itu hal yang sangat sulit untuk saya tinggalkan. Ketika banyak orang yang menyembah saya, itu sangat sulit saya tinggalkan. Saya udah berada di posisi yang nyaman. Bagaimana mungkin dengan mudahnya saya melayani manusia-manusia yang berdosa? Mencoba untuk mematikan diri adalah salah satu cara kita hidup sama seperti Yesus. Dan Yesus sudah menjadi teladan akan hal itu. Di kalimat berikutnya mengatakan bahwa ketika kita sudah mati bersama dengan Yesus dalam hal ini, kita pun akan hidup dengan Dia. Ketika saudara, kenapa di dalam baptisan selalu dikatakan atau dikaitkan bahwa ketika kita ditenggelamkan di dalam air, kita mati bersama-sama dengan Yesus, dan ketika kita dibangkitkan, kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Itu bukan hanya sebuah simbol, itu adalah pernyataan yang memang benar-benar real. Dan setiap orang yang sudah menerima baptisan sesungguhnya sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Lalu bagaimana saya mempertahankan hal itu hingga pada akhirnya saya boleh dinyatakan layak hidup sama seperti Yesus? Kamu tidak perlu menjadi seorang pendeta, tidak perlu menjadi seorang misionaris, ataupun menjadi orang luar biasa baru mau hidup seperti Yesus. Ketika kamu mematikan diri, tidak mementingkan diri, tidak mengutamakan keinginan dagingmu, Anda dan saya sesungguhnya sudah menerapkan bagaimana caranya ketika Yesus hidup di muka bumi ini. Di ayatnya yang ke-12 mengatakan seperti ini. Jika kita bertekun, ini menjadi satu tantangan untuk masing-masing orang percaya di dalam Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Bukan orang-orang yang sembarangan berdiri untuk memerintah. Bukan orang-orang sembarangan yang dipercayakan untuk menjadi leader di dalam sebuah pemerintahan. Mereka adalah pilihan Tuhan. Ya, walaupun pada akhirnya banyak yang saya lihat, banyak dari kita mungkin melihat, oh, kehidupannya jauh dari Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah pilihan Tuhan? Kembali bahwa hidup adalah pilihan. Ketika Anda mau untuk mengikuti jalan dan cara-caranya Tuhan selama di dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda dan saya, maka setialah sampai akhir. Jika kita menyangkal Dia pun akan menyangkal kita. Cerita-cerita sederhana ketika ditanyakan agama kamu apa, kenapa kamu bergereja hari Sabat, bagaimana seperti ini, terlihat sangat sederhana. Tapi seseorang terkadang menyangkal bahwa kenapa kamu tidak bergereja hari Sabat? Gereja tidak gereja sama aja kok. Terlihat simpel, tapi teman-teman tahu, tanpa sengaja saya menyakiti hati Tuhan ketika saya mengatakan hal demikian. Saya menyangkal Tuhan bahwa saya adalah percaya, saya adalah umat-umat yang sudah menerima Yesus sebagai juru
selamat saya. Penyangkalan-penyangkalan sederhana ini sering terjadi. Dan jangan pernah berharap kamu memiliki kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus ketika kamu menyangkal Dia secara pribadi, bahkan secara terang-terangan kamu tidak mengakui bahwa Dia adalah Allah yang kamu percayai. Di ayat ke-13 mengatakan seperti ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kalau teman-teman tadi ikuti dari ayat 11, ayatnya yang ke-12, selalu ada balasan. Ada balasan di setiap tindakan yang saya lakukan. Akan ada imbalan dari apa yang saya lakukan. Ketika saya melakukan satu tindakan yang tidak sewajarnya di hadapan Tuhan, akan selalu ada konsekuensinya. Yang menarik di sini di ayat yang ke-13 ini adalah dikatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Di dalam hubungan orang-orang dewasa sering menjumpai hal ini. Pasangannya tidak setia, apa yang terjadi pada akhirnya? Kalau mungkin yang berkeluarga, di dalam keluarga suaminya tidak setia, istrinya akan minta cerai. Ataupun sebaliknya. Tapi firman Tuhan mengajarkan pada sore hari ini, katanya Allah itu tetap setia. Ketika saya menyangkal Tuhan, ketika saya mengatakan saya tidak bisa Tuhan, saya semakin jauh daripada Tuhan, ternyata Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap menunggu saya untuk datang berbalik kepadanya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Yesus sendiri tidak bisa menyangkal bahwa Dia adalah kasih. Dia adalah Allah yang setia. Di dalam hal ini Tuhan selaku Yesus sudah menjadi contoh ketika Ia berada di dunia ini. Kita perlu belajar penyangkalan diri. Kita perlu belajar untuk mematikan keinginan daging kita agar apa? Agar kita hidup sama seperti Yesus. Karena sesungguhnya pada akhirnya arti dari kehidupan kita di dunia ini adalah kita memiliki karakter yang sama seperti Bapa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati.